Selamat bergabung kembali di mata kuliah Politik Pembangunan Pertanian. Pada pertemuan kedua, kita akan membahas tentang politik dan pembangunan pertanian. Saya akan menguraikan beberapa hal yang penting di sini, yaitu tentang deskripsi materi kuliah, di mana materi ini akan membahas 4 hal utama, yaitu pengertian politik dalam pembangunan pertanian, manfaat politik pembangunan pertanian, aktor penentu kebijakan vertikal pembangunan pertanian, serta implementasi politik pembangunan pertanian yang adil dan berkelanjutan. Tujuan pembelajaran ada 4, dan hasil pembelajaran yang diharapkan juga meliputi 4 kompetensi, yaitu yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu mendeskripsikan pengertian politik dalam pembangunan pertanian dan mampu menyebutkan cakupan politik dalam pembangunan pertanian. Yang kedua, diharapkan mahasiswa mampu menyebutkan manfaat politik pembangunan pertanian. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menyebutkan aktor penentu dalam kebijakan vertikal pembangunan pertanian. Dan yang keempat, diharapkan mahasiswa mampu mendeskripsikan implementasi politik pembangunan pertanian yang adil dan berkelanjutan. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengertian politik dalam pembangunan pertanian. Politik memiliki makna yang luas dan berhubungan dengan kebijakan suatu negara. Politik merupakan cara atau taktik atau kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Politik dalam konteks pembangunan pertanian mengarah kepada kebijakan atau policy yang diterapkan dalam pembangunan pertanian. Politik dalam pembangunan pertanian adalah kebijakan yang mencakup 2 hal, yaitu kebijakan yang bersifat vertikal dan kebijakan yang bersifat horizontal. Di mana kita lihat di sini kebijakan vertikal meliputi 5 hal, yaitu kebijakan produksi, subsidi, investasi, harga, dan pemasaran. Adapun kebijakan horizontal adalah strategi kebijakan yang dilakukan petani, baik bersifat individual maupun komunal, di mana secara pribadi maupun kelompok untuk membangun ketahanan dan kekuatan bagi dirinya sendiri dalam menghadapi dampak kebijakan pasar. Kebijakan yang bersifat horizontal dibagi atas kebijakan sistem kerja, kebijakan pola pertanian, kebijakan pola konsumsi, dan diversifikasi. Sering terjadi biaya produksi dalam dunia pertanian seringkali lebih besar dari hasil yang dicapai. Hal ini disebabkan sistem kerja dari masyarakat tani. Secara tradisional, masyarakat tani lazimnya menggunakan sistem kerja gotong royong dalam mengerjakan lahan pertaniannya. Sistem kerja gotong royong ini tidak hanya mengikat persatuan, tetapi juga mengurangi biaya produksi dan beban pekerjaan. Sistem kerja gotong royong saat ini jarang terjadi. Saat ini sistem kerja berubah, disertai pola pertanian yang juga berubah dari pola tradisional ke pertanian konvensional. Pertanian modern yang konvensional memanfaatkan produk teknologi dan industri. Hal ini terlihat pada peralatan pertanian, pemupukan, dan pestisida. Pada pengalaman petani desa zaman dahulu, pola pertanian tradisional lebih bergantung pada irama alam dengan seluruh sistemnya yang harmoni dengan alam. Sementara pertanian modern dengan pola pertanian konvensional terkadang berdampak buruk bagi keberlangsungan dan kelestarian alam dan dapat menyebabkan biaya produksi semakin meningkat, apalagi dengan pola tanam yang bersifat monokultur. Hal lain yang tidak kalah penting adalah kebijakan horizontal terkait konsumsi tentang pangan. Saat ini masyarakat desa lebih berorientasi pada produksi beras. Persoalan pangan berarti persoalan kelangkaan beras, sebab orientasi konsumsi pangan masyarakat masih pada beras semata. Karena itu, dalam rangka membangun kekuatan masyarakat tani, diversifikasi pangan dan konsumsi harus berubah. Orientasi swasembada beras harus bergeser menjadi swasembada pangan dari kuantitas bergeser ke kualitas. Selanjutnya kita
akan bicarakan manfaat politik dalam pembangunan pertanian. Manfaat politik atau manfaat kebijakan dalam pembangunan pertanian, yaitu yang pertama sebagai pedoman untuk melakukan suatu tindakan agar potensi masalah dalam proses pembangunan pertanian dapat dicegah. Yang kedua, sebagai alat untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi dalam sektor pertanian. Untuk itu, kebijakan pembangunan pertanian diharapkan bermanfaat dalam mengurai kerumitan yang terjadi dalam suatu proses pembangunan pertanian yang dapat mengganggu tercapainya tujuan pembangunan pertanian. Perlu dicatat di sini bahwa apabila terjadi ketidakstabilan dalam proses pembangunan pertanian, maka kebijakan pembangunan pertanian harus mampu berfungsi menstabilkan kondisi yang dihadapi dalam proses pembangunan pertanian, sehingga proses pembangunan pertanian dapat dilakukan dengan baik dan tetap fokus pada tujuan pembangunan pertanian. Kemudian kita beralih ke aktor penentu politik pembangunan pertanian. Pemilihan dari rangkaian-rangkaian alternatif yang akan diambil dalam tindakan kebijakan pembangunan pertanian merupakan penentu apakah tindakan yang diambil tersebut mampu mencegah permasalahan atau apakah tindakan yang akan dilakukan mampu mengatasi masalah yang sedang berlangsung. Kebijakan pembangunan pertanian yang adil sangat ditentukan oleh satu, kemampuan memilih alternatif kebijakan, dan yang kedua, kerja keras birokrasi pemerintah dalam mewujudkan kebijakan yang adil dalam tindakan nyata. Kebijakan pembangunan pertanian bersifat strategis bagi suatu negara. Karenanya, aktor-aktor penentu kebijakan vertikal pembangunan pertanian adalah pejabat negara yang berwenang memutuskan, seperti pejabat negara di legislatif itu ada Dewan Perwakilan Rakyat, pejabat negara di tingkat eksekutif ada presiden, menteri, dan pejabat di lain-lainnya yang terkait, misalnya dirjen di kementerian, bea cukai, dan sebagainya. Implementasi politik pembangunan pertanian yang adil dan berkelanjutan yang harus diperjuangkan adalah hadirnya kebijakan pembangunan pertanian yang adil dan berkelanjutan, yaitu kebijakan pembangunan pertanian yang dapat menciptakan suatu kondisi kehidupan di sektor pertanian yang senantiasa seimbang dengan kondisi kehidupan lingkungan hidup pertanian yang cenderung stabil. Politik pembangunan pertanian yang adil dan berkelanjutan berpedoman pada terwujudnya 3 pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu pertama, ekonomi, di mana pendapatan petani yang makin baik dan berkelanjutan. Yang kedua, sosial, yaitu tercapainya kesejahteraan petani secara berkelanjutan. Dan yang ketiga, lingkungan hidup pertanian yang lestari dan aman secara berkelanjutan. Baik, di bagian akhir ada beberapa pertanyaan yang akan memperlihatkan kemampuan mahasiswa untuk meraih kompetensi di dalam materi kedua ini. Diharapkan di dalam kuis ini semuanya bisa menjawab dengan baik, sehingga bisa tercapai tahapan kompetensi yang diharapkan. Ada 4 pertanyaan di sini. Yang pertama, deskripsikan pengertian politik dalam pembangunan pertanian dan uraikan cakupan politik dalam pembangunan pertanian. Yang kedua, sebutkan manfaat politik pembangunan pertanian. Yang ketiga, sebutkan aktor penentu dalam kebijakan vertikal pembangunan pertanian. Yang keempat, deskripsikan implementasi politik pembangunan pertanian yang adil dan berkelanjutan. Silakan bisa ditulis tangan dan dikumpulkan di tempat yang disepakati bersama di dalam perkuliahan ini. Sebagai penutup, melalui topik politik dan pembangunan pertanian, diharapkan di topik ini mahasiswa pada akhirnya mampu mendeskripsikan pengertian politik dalam pembangunan pertanian, juga mampu menyebutkan cakupan politik dalam pembangunan pertanian, telah mampu menyebutkan manfaat politik pembangunan pertanian, mampu menyebutkan siapa aktor penentu dalam kebijakan vertikal pembangunan pertanian, dan juga telah mampu mendeskripsikan implementasi politik pembangunan pertanian yang adil dan berkelanjutan. Semoga bermanfaat.
Sampai jumpa pada topik berikutnya. Selamat belajar, semoga sukses dan sehat selalu. Terima kasih.